Luga Tambunan. Ini juga orang gila menurut saya. Mohon maaf. Hanya orang bodoh dan nggak waras yang percaya dengan Luga Tambunan. Dia mengatakan saya sudah pernah menginjak surga. Pret. Itu yang pertama. Yang kedua, Luga Tambunan juga mengatakan menjawab pertanyaan dari audiens dalam webinar atau Zoom meeting itu, waktu di surga melihat Nabi Muhammad atau tidak. Dengan gegabahnya dan kurang ajarnya si Luga Tambunan, simpel saja mengatakan, teman, saya melihat Nabi Muhammad di neraka. Aduh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, jujur saya lagi sedih tentang ulah beberapa orang pendakwah agama yang sering membuat kegaduhan. Saya berpikir selama ini hanya sering dilakukan oleh pendakwah-pendakwah agama Islam yang beraliran Wahabi atau Salafi, yang sering membuat kegaduhan dan membuat kita jadi bersitegang antara umat beragama. Tapi ternyata akhir-akhir ini banyak juga pendeta-pendeta yang aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang pendeta Saifuddin Ibrahim yang minta penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran. Aneh. Saya bersyukur bahwa kasus si Saifuddin Ibrahim ini sudah ditangani oleh Mabes Polri. Setuju, karena itu menimbulkan kegaduhan dan pasti itu penistaan agama, itu jelas itu ya. Meskipun saya pribadi saya tidak terlalu suka dengan pasal penistaan agama, tapi menurut saya yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim waktu itu tuh luar biasa jahat, gitu. Luar biasa keterlaluan, jauh di atas melompati koridor yang seharusnya dan sepatutnya. Nah, sekarang beredar lagi viral video lama hasil Zoom kelompok agama tertentu. Di sini ada pendeta Luga Tambunan. Ini juga orang gila menurut saya. Mohon maaf. Hanya orang bodoh dan nggak waras yang percaya dengan Luga Tambunan. Dia mengatakan saya sudah pernah menginjak surga. Pret. Di surga ada kota yang namanya Yerusalem, ada beberapa tingkat. Saya dilayani oleh malaikat. Saya dilayani, ada kopi, teh. Ini kan ngaco. Orang yang bodoh yang percaya dengan orang gila seperti Luga Tambunan. Jadi seolah-olah surga digambarkan secara fisikal, material. Padahal kita tahu yang berpulang ke rumah Tuhan itu adalah hanya atma atau rohnya saja. Masa di sana ada bidadari, ada malaikat, ada kopi, ada teh. Aduh, lucu. Ada surga tingkat 3, tingkat 2, ada Firdaus. Aneh bin ajaib. Dan sangat provokatif. Ini ajaran mana gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Luga Tambunan juga mengatakan menjawab pertanyaan dari audiens dalam webinar atau Zoom meeting itu, waktu di surga melihat Nabi Muhammad atau tidak. Dengan gegabahnya dan kurang ajarnya si Luga Tambunan, simpel saja mengatakan, teman, saya melihat Nabi Muhammad di neraka. Aduh, orang ini udah luar biasa menistakan gitu. Saya jujur saja, kalau ada nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi apapun gitu, Nabi Ibrahim dinistakan, saya juga marah. Ini Nabi Muhammad, kebetulan juga tauladan saya, nabi saya di dalam agama Islam, dinistakan seperti itu.
dikatakan dia masuk neraka. Kan aduh, ini kan benar-benar mohon maaf nih, jauh melewati batas koridor kepatutan yang seharusnya. Nah, ini jujur menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Dan akhirnya saya berkesimpulan, ternyata yang kadrun itu bukan hanya kelompok-kelompok sekte tertentu dalam Islam radikal ya. Dalam agama yang lain pun ada, termasuk Lugat Tambunan, termasuk Saifuddin Ibrahim, sama. Mereka adalah kadrun versi Kristen. Jadi aneh bin ajaib betul. Jujur ini menimbulkan kegaduhan. Orang Islam marah pasti. Nah, saya sangat mengapresiasi langkah cepat lugas dari Mabes Polri melalui Divisi Humas yang akan segera menelisik video yang tadi. Ini memang perlu ada pendalaman oleh Divisi Cyber dari Polri, apakah ini video ini benar adanya atau tidak. Tapi ini sudah viral. Berbahaya orang-orang seperti ini. Dan ini yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, Lugat Tambunan atau kelompok-kelompok yang lain ini sama persis yang dilakukan oleh Felix Xiao, Khalid Basalamah. Itu mencederai atau menjadi promosi buruk bagi agama yang bersangkutan. Felix Xiao, kemudian ada Khalid Basalamah atau ustadz-ustadz Islam radikal yang hanya membuarkan kemarahan, itu promosi buruk buat Islam. Tapi Lugat Tambunan, Saifuddin Ibrahim itu juga promosi buruk buat agama Kristen. Yang rugi agama Kristen sendiri. Padahal kenyataannya mayoritas agama Islam tidak bersetuju dengan orang-orang seperti Felix Xiao, Khalid Basalamah, dan saya hakul yakin mayoritas umat Kristen juga tidak bersetuju dengan orang-orang seperti Lugat Tambunan maupun Saifuddin Ibrahim. Jadi mohon kepada negara untuk tanggap, cepat bertindak untuk segera mengatasi atau menelisik, menyelidiki orang-orang seperti ini. Langsung harus ada efek jerah. Jangan sampai jadi kebablasan dan menjadi presiden buruk dibiarkan. Dan yang paling penting jangan sampai muncul pengadilan dalam media, pengadilan dalam jalanan, kemudian ada netizen justice, keadilan masyarakat, itu jangan sampai terjadi. Negara harus mengambil alih, segera mengatasi kasus ini dan segera menindak tegas. Jangan sampai orang-orang yang membuat kegaduhan, memecah belah kita sebagai bangsa, memecah belah kita umat beragama ini merajalela seenaknya. Saya protes keras, gitu. Marah saya dengan orang seperti Saifuddin Ibrahim, Lugat Tambunan. Ini kalian ini nggak berpikir gitu. Kalian membahayakan saudara-saudara kalian yang umat Kristen. Karena sepengetahuan saya, sebagian besar sahabat-sahabat saya orang Kristen atau Katolik atau yang lain itu sangat toleran dan sangat menghormati keberagaman. Tapi dengan narasi yang dibangun oleh Lugat Tambunan maupun Saifuddin Ibrahim itu membahayakan saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Jadi saya menunggu langkah cepat dan tegas dari Mabes Polri agar orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, Lugat Tambunan ini jangan dibiarkan merajalela. Indonesia harus bersih dari orang-orang toksik seperti mereka. Kita sudah rindu dengan damai. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Mbok janganlah semua umat beragama ini memancing keriuhan, memancing kegaduhan. Mari kita ciptakan suasana kondusif di bulan Ramadan ini agar kita bisa beribadah dengan baik dan umat beragama yang lain juga dapat berkehidupan, berkegiatan dengan baik pula. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan
suara saya didengar oleh aparat keamanan dan segera ada tindakan nyata yang lebih tegas, cepat, agar kegaduhan di masyarakat itu segera diredam. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam sehat saya, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.